Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 2. Pada pertemuan kelima ini, saya telah mencoba kembali meringkas tentang apa yang saya dapatkan di pertemuan kelima mata kuliah hukum pidana. Di sini ada pembaruan hukum pidana dan saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah berdirinya KUHP atau sejarah lahirnya KUHP. Di sini yang pertama ada kode penal. Kode penal ini adalah KUHP orang Prancis yang berisi mengenai mayoritas adalah perintah raja. Jadi kode penal ini saya ulang, mayoritas berisi tentang perintah raja yang pada saat itu di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Kemudian kode penal ini berubah menjadi WVS. WVS ini adalah Wetboek van Strafrecht yang merupakan KUHP orang Belanda. Mereka orang Belanda menjajah Nusantara yang kemudian KUHP ini mereka bawa dan diberlakukan di kawasan Hindia Belanda atau Nusantara atau yang sekarang menjadi Indonesia. WVS ini diambil untuk dijadikan kesatuan hukum pidana yang kemudian diperbarui kembali menjadi WVSNI karena pada saat itu dalam WVS ini ada beberapa asas pidana yang sudah tidak diberlakukan lagi, contohnya seperti hukuman mati. Kemudian dari WVS ini berubah lagi menjadi WVSNI. WVSNI ini singkatan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang perubahannya diatur melalui dasar hukum pasal 75 RR atau reglement atau kita kenal dengan jungko yang artinya berhubungan atau berkaitan dengan pasal 131 IS atau Indie Stadsregeling yang mengenai penggolongan penduduk dan pemberlakuan hukumnya pada saat itu. Pada saat Belanda menjajah Indonesia ini, penggolongan penduduk dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa. Golongan Eropa ini terdiri dari orang Belanda, Amerika, yang pemberlakuan hukumnya adalah hukum umum Eropa. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan timur asing. Golongan timur asing lagi ini dibagi lagi menjadi dua. Yaitu golongan timur asing Tionghoa dan golongan timur asing Jawa. Golongan timur asing Tionghoa ini terdiri dari orang-orang Jepang, Cina, Korea bagi mereka yang berkulit kuning. Kemudian golongan timur asing jauh ini terdiri dari orang Arab, Pakistan, India. Dan pemberlakuan hukumnya ini sama dengan hukum umum Eropa. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan pribumi yang terdiri dari suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan lain-lain. Pada saat itu pemberlakuan hukumnya adalah hukum pidana adat setempat karena pada saat itu KUHP belum lahir. Kemudian dalam WVSNI ini diberlakukan kembali hukuman mati karena pada saat itu mereka menjajah Indonesia, maka diberlakukan kembali hukuman mati. Kemudian dari WVSNI ini berubah menjadi KUHP.
Kitab Undang-Undang Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 yang masih merupakan warisan kolonial Belanda. Akta kelahiran KUHP ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan dalam WVSNI ini, jadi terjemahan dari WVSNI ke KUHP ini tidak sama persis isinya. Di sini misalnya dalam hal istilah mata uangnya dalam WVSNI ini pada saat itu adalah gulden. Gulden ini sedangkan dalam KUHP diganti menjadi rupiah. Kemudian istilah gubernur jenderal dalam KUHP ini diganti menjadi presiden. Dan contoh lainnya adalah besaran sanksi pun sudah dikalikan dengan puluhan kali lipat. Itu dia mengapa dalam KUHP itu jumlah dendanya atau sanksinya itu sangat kecil, karena pada saat itu KUHP menggunakan mata uang gulden, saudara-saudara, dan sekarang sudah mengalami beberapa perubahan. Kemudian sanksinya pun, dendanya pun sekarang sudah dikalikan dengan puluhan kali lipat. Baik, itu dia sejarah lahirnya KUHP. Kemudian kita beralih kepada alasan dilakukannya pembaruan. Di sini ada 4 alasan, yaitu alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai alasan politis. Mengapa dilakukannya pembaruan? Indonesia ini adalah salah satu negara yang sudah merdeka dan diakui oleh PBB. Jadi sudah selayaknya memiliki KUHP sendiri atau produk hukum bangsa Indonesia. Walaupun pada realitanya KUHP ini merupakan turunan dari WVSNI dan sebenarnya KUHP ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Kemudian di sini adalah alasan sosiologis. Alasan sosiologis ini KUHP ini berisi nilai-nilai agama dan budaya di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu tidak ada di dalam KUHP. Bahkan kalau ada pun tidak mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, orang Belanda adalah mayoritas beragama Nasrani atau Katolik. Dan kehidupan sosial mereka pun individualis sejak dahulu. Jadi hal ini sangat berbeda, sangat bertentangan sekali dengan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong royong. Kemudian di sini ada alasan praktis. Mengapa dari sisi praktis ini harus dilakukan pembaruan? Karena di sini bahasa asli WVSNI ini adalah bahasa Belanda yang banyak tidak dapat dipahami walaupun sudah diterjemahkan. Maka sudah selayaknya KUHP ini menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Alasan adaptif ini yang keempat adalah alasan adaptif. Ini sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Jadi Indonesia sudah selayaknya memperhatikan asas-asas atau nilai-nilai yang sifatnya universal. Yang tadinya di dalam KUHP ini tidak ada tindak pidana teroris, tindak pidana narkotika, maka
dilakukanlah pembaruan. Adapun dalam KUHP saat itu hanya ada tentang pembajakan udara yang terjadi di Bangkok. Barulah muncul undang-undangnya karena sebelumnya tidak ada. Kemudian saya akan beralih pada bagaimana cara melakukan pembaruan. Di sini saya diajarkan mengenai bagaimana cara melakukan pembaruan. Di sini ada kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Jadi ada 5 ya saudara-saudara cara melakukan pembaruan. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai kriminalisasi. Kriminalisasi ini merupakan penciptaan delik baru. Jadi, jika ada satu perbuatan yang tadinya perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidanakan, maka diterbitkanlah aturan baru atau undang-undang baru. Contohnya di sini ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama, yang dulunya dalam KUHP hanya ada dalam pasal 156 saja. Namun pada pasal 156 ini ternyata bukan tentang delik agama, akan tetapi hanya berhubungan dengan agama. Dalam delik itu harus dijelaskan secara khusus bagaimana misalnya bagaimana penghinaan terhadap Nabi, bagaimana penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran, dan bagaimana penghinaan terhadap ulama dan yang lainnya. Kemudian di sini ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini adalah kebalikannya dari kriminalisasi, yaitu satu proses pembaruan yang tadinya perbuatan itu tidak dapat dipidanakan, akan tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidanakan. Yang tidak dapat dipidanakan. Artinya deliknya ini dimandulkan atau tidak diberlakukan. Contohnya, di sini ada pasal 534 KUHP yang terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 67. Di sini tentang penarikan cek kosong. Jadi tindak pidana akibat dari adanya undang-undang ini tidak ada orang yang mau melakukan transaksi, saudara-saudara. Mereka tidak mau menggunakan cek kosong karena takut dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga yang akhirnya akan menghambat perekonomian. Kemudian di sini ada rekriminalisasi. Rekriminalisasi ini merupakan perbuatan itu yang tadinya dapat dipidanakan atau kriminalisasi, namun karena perkembangan masyarakat, perbuatan itu menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidanakan atau dimandulkan atau dekriminalisasi. Kemudian perbuatan ini menjadi dapat dipidanakan kembali atau rekriminalisasi. Ilustrasinya saya coba buat seperti ini, saudara-saudara. Jadi diciptakan, dimandulkan, lalu diberlakukan kembali. Atau rumusnya adalah kriminalisasi ditambah dekriminalisasi menjadi rekriminalisasi. Contohnya
sama seperti tadi, Undang-Undang nomor 17 tahun 67 ini dicabut, kemudian diberlakukan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1971. Sehingga penarikan cek kosong ini tidak dapat dipidanakan. Alasannya karena telah diberlakukan kembali. Mungkin juga kenapa alasan adanya rekriminalisasi ini, mungkin pada saat itu juga karena untuk stabilitas keamanan negara yang mungkin saat itu sedang tidak kondusif sehingga diberlakukan kembali undang-undang tersebut. Kemudian di sini ada depenalisasi. Depenalisasi ini adalah perbuatan yang tadinya diancam pidana, kemudian pidananya dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain, misalnya yang tadinya sanksi kurungan kemudian diganti dengan sanksi administrasi. Dan yang terakhir adalah mitihering, yaitu suatu proses pembaruan yang tadinya perbuatan itu dikenakan sanksi yang berat, kemudian diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Misalnya pidana mati digantikan menjadi pidana seumur hidup. Baik, saudara-saudara, terima kasih. Itu dia yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.